Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal mudarrisun wal mudarrisat, ayuhat tullab wat talibat rahimakumullahu jami'an. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di ma'had yang kita cintai ini untuk melanjutkan perjuangan kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga setiap usaha yang kita kerahkan untuk menuntut ilmu diberkahi dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ganjaran. Salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in serta para ulama as-salaf yang telah mendahului kita semua, serta juga untuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap sisi kehidupan. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap sunnah yang kita lakukan dalam kehidupan kita akan membawa kebaikan bagi kita di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, kita senantiasa berusaha untuk mempelajari dan mengaplikasikan, mengamalkan setiap sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam perkara yang kecil maupun dalam perkara yang besar. Ayuhat tullab wa talibat rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini, Ustaz akan menyampaikan apel tausiah dengan judul Manzilatul Masjidil Aqsa wa Asbabun Nasr, yaitu kedudukan Al-Masjidil Aqsa dalam pandangan kaum muslimin wa Asbabun Nasr, dan juga sebab-sebab kemenangan kita di dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Sesungguhnya kita mengetahui bahwa Al-Masjidil Aqsa memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam, memiliki tempat yang sangat mulia di dalam agama kita, agama Islam. Al-Masjidil Aqsa merupakan tempat Isra'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwa salah satu peristiwa bersejarah dalam dakwah Islam adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra artinya perjalanan pada malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Jibril menaiki seekor hewan dabbah yang disebut dengan burak dari Makkah ke negeri Syam, ke negeri Palestina, tepatnya ke Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi Al-Masjid Al-Aqsa merupakan tempat Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sana beliau melakukan salat dengan para nabi yang lain sebagai seorang imam. Al-Masjid Al-Aqsa juga merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Kaum muslimin diperintahkan oleh Allah SWT salat ketika mereka masih berada di Makkah. Belum lagi mereka hijrah ke Madinah. Selama 17 atau 18 bulan mereka salat menghadap ke Al-Masjidil Aqsa. Ketika mereka hijrah ke Madinah dan Rasulullah SAW berkeinginan supaya Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat dari Al-Masjidil Aqsa ke Baitillahil Haram. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menghadapkan wajah-wajah mereka dalam solat ke Al-Masjid Al-Haram. Sampai hari ini kita menghadap ke dalam Al-Masjid Al-Haram ketika kita melaksanakan salat, atau ke arah Al-Masjid Al-Haram ketika kita melaksanakan salat dan posisi kita jauh dari Al-Masjidil Haram. Kemudian Al-Masjidil Aqsa merupakan tempat tinggalnya para anbiya, para rasul. Mereka berdiam diri di sana. Jadi tempat ini tempat yang mulia. Kita mengetahui Nabi Musa alaihissalam, Allah perintahkan dia dan kaumnya untuk masuk ke negeri tersebut. Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk hijrah ke tempat tersebut. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Yahya, Zakaria, Isa, semuanya bertempat tinggal di negeri yang penuh dengan keberkahan ini, negeri Syam, negeri Palestina. Dan kita sebagai kaum muslimin selalu hati kita tertambat, terikat dengan masjid yang mulia ini, Al-Masjidil Aqsa.
Seorang muslim pasti hatinya tertambat dengan 3 masjid yang dimuliakan di dalam Islam. Bukan berarti masjid-masjid lain tidak dimuliakan, tapi ada 3 masjid yang paling mulia dalam agama Islam, yaitu Al-Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan juga Al-Masjidil Aqsa. Setiap kaum muslimin pasti hatinya terikat, tertambat dan sangat cinta kepada 3 masjid ini. Hati mereka selalu ingin beribadah, berkunjung ke 3 masjid tersebut. Kemudian solat di Masjidil Aqsa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti kita akan lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap orang yang salat di Masjidil Aqsa ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhat tulab wa talibat rahimakumullah. Sesungguhnya Al-Masjidil Aqsa memiliki keutamaan yang sangat banyak baik dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah Al-Mutahharah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, untuk masuk ke bumi yang disebut dalam Al-Quran sebagai Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Musa alaihi salam, "Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum." Wahai kaumku, masuklah kalian semua ke bumi yang disucikan yang Allah telah tetapkan bagi kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian balik ke belakang. Fatanqalibu khasirin, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Kita mengetahui bahwa Bani Israel mereka berpindah dari negeri mereka di Syam ke Mesir, dan di Mesir mereka hidup dalam waktu yang sangat lama. Para ulama mengatakan sekitar 430 tahun mereka tinggal di Mesir. Sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke Mesir, kemudian setelah sekian lama waktunya dia memanggil saudara-saudaranya yang 11 orang untuk tinggal di Mesir. Kemudian Bani Israel beranak pinak, berketurunan di Mesir dalam waktu yang sangat lama. Tetapi raja berkuasa di Mesir waktu itu, Fir'aun, dia menindas Bani Israel. Karena dia melihat dalam mimpinya bahwa kerajaannya yang begitu besar akan dihanguskan, dihancurkan oleh seorang anak yang berasal dari Palestina. Dia lihat dalam mimpinya ada api yang besar yang datang dari arah Syam, dari arah Palestina, mengarah ke Mesir, dan api tersebut menghanguskan kerajaan Fir'aun. Lalu Fir'aun bertanya kepada dukun-dukunnya, dan ingat setiap penguasa yang zalim, yang kafir, pasti ada orang-orang jahat di sekitarnya. Fir'aun bertanya kepada dukun-dukunnya, apa makna atau takwil dari mimpi tersebut? Para dukun-dukun itu mengatakan takwilnya adalah bahwa akan ada anak Bani Israel yang nanti akan lahir dan menghancurkan kerajaan kamu, wahai Fir'aun. Maka Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua anak Bani Israel, sampai semua yang laki-laki dibunuh semuanya oleh Fir'aun melalui tangan-tangan para tentaranya. Di tahun berikutnya, maka Bani Israel kekurangan jumlahnya, berkurang jumlahnya. Maka Fir'aun memerintahkan untuk melakukan pembunuhan itu secara selang-seling. Tahun ini dibunuh semua anak laki-laki Bani Israel yang lahir, tahun depannya tidak. Dan di saat terjadi tahun pembunuhan itu lahirlah Musa alaihissalam. Dan di saat tidak terjadi pembunuhan lahirlah Nabi Harun alaihissalam di tahun sebelumnya. Maka Nabi Musa alaihissalam yang lahir di saat tahun diberlakukannya pembunuhan terhadap semua anak laki-laki Bani Israel. Ibunya begitu khawatir sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan di dalam sungai Nil seperti yang Allah SWT kisahkan dalam Al-Quran. Bani Israel tertindas di Mesir, tapi ketika Musa kembali dari negeri Madian, kemudian Allah SWT perintahkan dia untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir yang mereka sudah merasakan penindasan yang begitu lama, begitu menyakitkan. Tetapi Bani Israel ketika diperintahkan untuk masuk ke negeri Palestina ini, mereka menolaknya. Karena selama sekian ratus tahun mereka tertindas di bawah penindasan Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka diperbudak. Tidak ada keberanian, tidak ada kekuatan untuk melawan orang lain dalam hati mereka. Sampai akhirnya Allah SWT musnahkan yang tua-tua yang mereka merasakan penindasan di negeri Mesir. Allah SWT buat mereka terombang-ambing, berputar-putar di Gunung Sinai selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Sampai generasi yang tua di antara Bani Israel, mereka semua musnah, mati. Kemudian muncullah generasi yang baru. Di antaranya adalah Yusha bin Nun, yang dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala memberikan tanah Palestina kepada Bani Israel.
Mereka bukan penghuni asli, tapi mereka Allah Subhanahu wa taala saat itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mereka tempat yang baik, tempat yang suci, yaitu tanah Palestina. Karena saat itu mereka beriman, saat itu mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu mereka tertindas dan terzalimi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tempat yang aman. Ini membuktikan kepada kita bahwa seburuk apapun keadaan kita, jika beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesudahan, solusi yang baik bagi kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke negeri Al-Muqaddasah. Dalam Al-Quran disebut dengan Al-Ardal Muqaddasah. Ya qaumi dukhulul Ardal Muqaddasah allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian semua ke negeri yang disucikan ini, yang Allah telah tetapkan bagi kalian. Mereka tidak mau karena ya ketakutan pada diri mereka. Mereka lihat musuhnya lebih besar, ya. Jadi bumi Palestina adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di awal surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bumi Palestina ini adalah bumi yang diberkahi sekelilingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Minal masjidil haram, dari al-masjidil haram ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa, allazi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Lihatlah negara Palestina sampai hari ini terjajah, tetapi keberkahan-keberkahan yang Allah SWT berikan kepada mereka begitu banyak. Tanaman-tanaman, udaranya yang sejuk, airnya yang bersih, orangnya yang merupakan ahlul khair, orang-orang yang baik sampai hari ini. Masih kita rasakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang Allah terangkan kepada kita dalam Al-Qur'an bahwa bumi ini, bumi Palestina, bumi Syam adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendatangi Masjidil Aqsa dan mengerjakan salat di sana, itu merupakan sebab ditutupinya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sebab dihilangkannya keburukan-keburukan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Rasulullah SAW bersabda, "Lamma faragha Sulaimanu ibnu Daud alaihi wassalam min bina'i Baitul Maqdis, sa'ala Allah azza wa jalla salasan." Ketika Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, beliau selesai membangun Baitul Maqdis, maka ia meminta 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadanya. Yang pertama, an yu'tiyahu hukman yusadifu hukmahu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Sulaiman kebijakan yang sesuai dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Wa mulkan la yambaghi li ahadin min ba'dihi, dan Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tidak pernah dicapai oleh seseorang sebelumnya. Wa annahu la ya'ti hadzal masjida ahadun la yuridu illa salata fihi illa kharaja min zunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Nabi Sulaiman permintaannya yang ketiga adalah agar tidak ada seorang pun yang datang ke masjid ini, Al-Masjidil Aqsa, lalu dia salat di dalamnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, dia kembali ke rumahnya dalam keadaan dia seperti dilahirkan oleh ibunya, tidak ada dosanya sama sekali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ammas nataini faqad u'tihima." Adapun yang pertama dan yang kedua, pertama Nabi Sulaiman meminta agar hukumnya sesuai dengan hukum Allah SWT. Yang kedua, Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang tidak pernah dicapai oleh seorang sebelumnya. 2 permintaan ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa arju an yakuna qad u'tiya tsalisata." Dan saya berharap agar Nabi Sulaiman diberikan dan dikabulkan doanya yang ketiga. Doanya yang ketiga adalah agar setiap orang yang salat di Masjidil Aqsa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tidak boleh kita melakukan safar yang jauh kecuali untuk melakukan safar ketika masjid. Karena masjid di muka bumi sama saja keutamaannya, tempat ibadah, tempat salat. Tidak boleh kita karena ada suatu tempat ya yang jauh lalu kita melakukan safar ke sana dengan tujuan saya mau salat di tempat tersebut. Masjid itu sama saja, tidak ada kelebihannya kecuali 3 masjid. Boleh kita melakukan safar yang jauh, ar-rihal, boleh melakukan safar dari negeri kita ke sana ya dengan tujuan untuk beribadah di 3 masjid tersebut. Kata beliau, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid.
tidaklah diikat ar-rihal. Ar-rihal yaitu kendaraan atau tempat duduk yang ada di punggung onta. Orang kalau naik onta, maka di punggung onta yang akan dinaikkan tersebut diletakkan semacam semacam kursi kecil itu untuk diduduki. Dan itu diikatkan di punggung onta ketika seseorang mau melakukan perjalanan yang jauh. Pada zaman dahulu seperti itu. Seperti pelana pada kuda. Terkait dengan onta disebut dengan ar-rihal. Tidak diikatkan ar-rihal, yaitu kursi yang ada di punggung onta, kecuali untuk melakukan perjalanan ke 3 masjid. Apa masjid itu? Al-Masjidul Haram, yaitu Al-Masjidul Haram di Makkah. Wa masjidi haza, dan masjidku ini kata Rasulullah SAW, di Al-Madinah Al-Munawwarah, wal Masjidul Aqsa, dan Masjid Aqsa. Disebut dengan Al-Masjidul Aqsa, masjid yang paling jauh. Makna Al-Aqsa adalah yang paling jauh. Sebab di masa Rasulullah SAW, tidak ada masjid yang lebih jauh daripada Al-Masjidul Aqsa. Maka dia disebut dengan Al-Masjidul Aqsa. Hari ini kita lihat Al-Masjidul Aqsa sedang dikuasai oleh salah satu musuh yang paling berat bagi umat Islam, Al-Yahud, laknatullahi alaihim. Kaum Yahudi, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan balasan yang setimpal atas setiap kezaliman yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu lama memberikan cobaan kepada kaum muslimin? Entah berapa banyak kaum muslimin yang sudah meninggal di negeri tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima mereka sebagai syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah berapa banyak mereka yang terbunuh, yang tertembak, yang terhimpit oleh bangunan-bangunan yang dihancurkan. Entah berapa banyak mereka yang terusir dari negerinya. Entah berapa banyak darah yang tertumpah di negeri tersebut. Kita mungkin bertanya-tanya, limaza? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan cobaan yang begitu berat kepada kita? Perlu antum ketahui semua bahwa kaum muslimin semuanya bersaudara. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin bagi mukmin yang lain seperti satu bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'da. Sebagian mengencangkan, menguatkan sebagian yang lain. Apa yang mereka rasakan juga harus kita rasakan. Sebagaimana dahulu ketika negeri kita ini terjajah, mereka di negara-negara Arab sana juga merasakan apa yang sedang kita rasakan di negeri kita ini, berupa penjajahan oleh Belanda, oleh Jepang dan sebagainya. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa begitu lama negeri kaum muslimin ini dijajah oleh musuh kita Al-Yahud? Perlu kita mengetahui bahwasanya di antara sebab lamanya musuh berkuasa terhadap kita adalah bisababiz dzunub wal ma'asi, dengan sebab dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Inilah sebab utama kenapa begitu lama musuh berkuasa terhadap kita. Karena maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Karena dosa-dosa yang dianggap enteng oleh kaum muslimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah ada musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan oleh kejahatan tangan kalian. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu musibah kepada kalian kecuali karena kejahatan tangan kalian. Karena kalian melakukan dosa. Wa ya'fu an katsir. Dan banyak yang Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosa kalian. Seandainya setiap dosa Allah berikan hukumannya kepada kita, maka mungkin kita semua akan binasa. Banyak yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab berkuasanya musuh terhadap kita adalah karena kita berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengabaikan agama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Kita melantarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari agamaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang sempit, yang sulit, seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Lihatlah negeri-negeri kaum muslimin, begitu banyak kesyirikan yang menyebar di tengah mereka dan dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Kubur-kubur yang disembah, wali-wali Allah yang disembah padahal sudah mati. Mereka minta kesembuhan, meminta rezeki, meminta kelapangan kehidupan kepada wali-wali yang telah dikubur. Padahal selama wali itu hidup tidak diminta. Setelah dia mati, mereka berbondong-bondong memintanya. Banyak persembahan-persembahan, sesajen-sesajen yang dipersembahkan kepada orang-orang yang sudah mati. Nazar-nazar yang disembahkan kepada para ulama yang telah meninggal, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu merupakan kesyirikan. Apabila kita meminta, mintalah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Meminta tolong, minta kepada pertolongan kepada Allah SWT. Harusnya seperti itu. Lihatlah negeri-negeri kaum muslimin. Apa yang berkembang di negeri tersebut? Apakah fikrah Islamiyah, pemikiran Islam? Yang berkembang adalah pemikiran sekulerisme, liberalisme, dan sebagainya. Mereka mengagung-agungkan pemikiran tersebut, mengabaikan Islam, bahkan menganggap Islam sebagai pemecah belah suatu bangsa. Inilah sebab kehinaan umat Islam. Lihatlah betapa banyak bid'ah-bid'ah yang dikerjakan di negeri kaum muslimin ini. Dan dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Dianggap sebagai suatu hal yang sudah lumrah. Bahkan dianggap sebagai suatu hal yang ibadah. Padahal setiap bid'ah yang kita lakukan akan menjauhkan kita dari sunnah Rasulullah SAW. Tidaklah dikerjakan suatu bid'ah kecuali mati sunnah yang menjadi lawan daripada bid'ah tersebut. Lihatlah kita kaum muslimin, bagaimana muamalahnya. Begitu banyak riba yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Hampir 60% kaum muslimin di negeri kita Indonesia ini saja, mereka melakukan riba, transaksi riba, pinjaman online dan sebagainya. Mereka anggap enteng. Padahal Allah SWT sudah menjanjikan perang terhadap orang yang makan riba dalam kehidupannya. Lihatlah betapa banyak anak-anak muda kaum muslimin yang tidak mengenal para sahabat. Mereka kenal pemain bola, mereka kenal artis-artis Korea, artis-artis barat, tapi tidak kenal para sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala alaihim. Bagaimana kita akan mencontoh para sahabat dalam jihadnya kalau kita semua tidak kenal mereka? Kalau disuruh menyebutkan 10 orang nama sahabat saja, tidak tahu. Tapi kalau 10 pemain bola, oh langsung. Ya. Jadi apa isi kepala kita? Nah, itulah. Apakah kita yang akan menjadi orang-orang yang memerdekakan Al-Quds, sementara kita semua tidak dekat dengan Rabb kita? Ini harus menjadi koreksi atas diri kita semua. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kelalaian kita. Dan Al-Quds itu, Palestina itu adalah tanggung jawab kita semua kaum muslimin, bukan tanggung jawab mereka. Tapi tanggung jawab kita semua kaum muslimin. Apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Terutama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi doa. Apalagi orang-orang yang tertindas dan terzalimi, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kafir sekalipun, kalau dia terzalimi, tertindas, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Maka sering-seringlah kita berdoa kepada saudara-saudara kita, untuk saudara-saudara kita di negeri Al-Muqaddasah, di negeri Palestina. Kita lihat zaman sekarang ini, kaum muslimin begitu lemah. Mereka tidak berusaha sekuat tenaga yang mereka miliki untuk bersaing dengan negara-negara kufar di luar sana. Tidak memiliki persenjataan seperti mereka. Kenapa kaum muslimin tidak belajar sebagaimana mereka belajar? Antum bayangkan. Ya, di Israel hari ini persentase buta hurufnya cuma 0,1%. Sementara di negara-negara Arab sampai 40%. Coba bayangkan. Lemah kaum muslimin. Itulah sebabnya kita tidak bisa membebaskan mereka pada zaman sekarang ini. Mereka kuat dari segi persenjataan. Mereka maju dari segi teknologi. Lalu kita apa? Lalu kita malas-malasan berusaha, belajar, sehingga bisa mengimbangi mereka semua. Itulah sebab-sebab terjadinya penjajahan yang begitu lama di negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita lihat kaum muslimin, mereka merasa bahwa perjuangan membantu Palestina cukup dengan memasang bendera Palestina di mana-mana, di motor, di mobil, cukup dengan mengibarkan bendera-bendera Palestina atau dengan demo-demo, ya. Sesungguhnya perjuangan untuk membebaskan negeri Palestina adalah dengan pertama berakidah dengan akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Rasulullah dan para sahabat ridwanullah taala alaihim. Yang kedua, dengan menjauhi segala bentuk kesyirikan yang menyebar di tengah-tengah masyarakat kita ini. Kemudian dengan menjauhi segala bentuk bid'ah, segala bentuk pemikiran-pemikiran yang menyesatkan umat ini dari agamanya. Segala bentuk pemahaman kelompok-kelompok yang membelokkan umat ini dari agamanya. Memerdekakan Palestina adalah dengan menjaga kewajiban kita sebagai seorang muslim. Banyak orang yang mengumandangkan kemerdekaan Palestina, tapi tidak sanggup untuk menjaga solat 5 waktu. Bahkan tidak bangun untuk solat subuh. Bagaimana negeri itu akan dimerdekakan? Bagaimana negeri tersebut akan dibebaskan? Sementara kita semua bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa man aufa bi ahdihi minallah wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditsa. Adakah yang lebih tepat janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang lebih menepati janji daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadilah kita sebagai orang-orang yang senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban kita, menjauhi setiap al-munkarat wal ma'asi wal dzunub dalam kehidupan kita ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kekuatannya kepada kita semua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim akan menolong orang-orang beriman? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji akan menolong orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang sebelum kita berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum. Allah akan buat agama kita ini kokoh. Allah akan membuat agama yang diridai oleh Allah ini kuat. Lihatlah kita hari ini dilecehkan oleh orang. Orang seenaknya menghina kita, merendahkan kita kaum muslimin. Karena kita imannya dan amal salehnya ya tidak seperti orang-orang terdahulu. Ini koreksi bagi kita. Walau yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan ganti rasa takut dengan rasa aman. Kapan itu? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Yaitu ketika mereka beribadah kepadaku dan mereka tidak menyekutukan aku sama sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya kepada kita. Allah akan jadikan kita yang kuat, yang berkuasa di muka bumi ini, yang merasakan keamanan di negeri kita. Kapan? Di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita menjauhi segala bentuk kesyirikan sekecil apapun. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kita semua. La yusyrikuna bi syai'a. Ini kuncinya. Tetapi apabila ibadah kita telantarkan, lalu kesyirikan menyebar di mana-mana, di saat itu pertolongan Allah makin jauh dari kita semua. Maka kita sebagai kaum muslimin terus berusaha untuk konsisten beribadah kepada Allah SWT dan menjauhi segala bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayuhat tulab wa talibat rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi telah Ustaz sampaikan, bahwasanya orang mukmin itu seperti satu tubuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Orang mukmin bagi orang mukmin seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wa sahar. Apabila ada satu bagian tubuh yang sakit, maka yang lain juga akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Ingatlah kalau kita sakit gigi misalnya, kita tidak bisa tidur, yang lain juga akan merasakan sakit. Mestinya seperti itu umat Islam. Dimanapun mereka berada, mereka semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Kita harus bantu saudara kita. Terutama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kalian sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, agar Allah Subhanahu wa taala membantu saudara kita kaum muslimin yang ada di negeri Palestina, yang ada di negeri-negeri kaum muslimin yang sekarang sedang ditindas oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan pihak sekolah telah memutuskan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan memberikan infak atau sedekah untuk membantu mereka semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas setiap infak dan sedekah yang kita berikan. Tidaklah kita mengeluarkan satu rupiah pun untuk saudara kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Inilah yang bisa kita lakukan. Dan teruslah kita semua mendengarkan berita-berita yang baik tentang saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena banyak orang-orang yang ingin merusak kaum muslimin ini, ingin memecah belah persatuan kaum muslimin dengan menyebarkan berita-berita bohong, dengan menyebarkan berita-berita hoax, sehingga lemahlah perjuangan kaum muslimin. Orang-orang kufar bersatu padu, agamanya apapun mereka bersatu padu untuk menolong Bani Suhyun yang sekarang berkuasa di Palestina. Tapi umat Islam berpecah belah. Tapi umat Islam semuanya berpecah belah. Saya dengar perkataan seorang ulama bahwa mungkin gerakan yang sedang melawan orang-orang Palestina, orang-orang Israel, mereka memiliki kesalahan-kesalahan yang harus kita ingatkan. Tapi sekarang mereka sedang berjuang untuk membela negeri kaum muslimin. Mereka harus kita bantu.
mereka harus kita kuatkan dengan sekuat dan semampu kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.